Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sandy Tilawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 28. Dan di sini juga ada teman-teman saya, Rizka Herawati, sebagai presentasi pertama dengan novel yang berjudul Edensor. Dan di sini juga ada teman saya, Triani, sebagai presentasi kedua dengan novel yang berjudul Senjakala. Diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan kita pada novel ini. Agar diskusi kita berjalan dengan lancar, maka penyajian akan kita persilakan untuk menyajikan presentasinya. Saya persilakan kepada pakar kita, Rizka Herawati, sebagai presentasi pertama novel yang berjudul Edensor, menyajikan presentasinya. Resensi novel Edensor. Buset, Tri, ya ampun, Tri, yang gue. Di identitas novel ada judul buku Edensor, pengarang Andrea Hirata, penerbit Bentang Anggota IKAPI PT Bentang Pusaka, tahun terbit Mei 2007, tebal buku 294, genrenya fiksi. Udah. Tentang pengarang, Andrea Hirata sebagai penulis lahir di Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung 24 Oktober 1967, umur 53 tahun. Adalah novelis Indonesia yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Hirata merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini terjual juta eksemplar dengan edisi bajakan terjual 15 juta lebih. Novel ini menghasilkan trilogi novel yakni Mungkin, Edensor, dan Kiamat. Sinopsis buku. Buku ini berkisah tentang Arai. Ia adalah sahabat Ikal sejak duduk di bangku SD. Mereka bersahabatan hingga duduk di bangku kuliah dengan segala tingkatnya. Dan Arai yang terlahir di keluarga yang sangat sederhana ini berhasil mendapatkan beasiswa di Uni Eropa. Ulasannya, tokoh Ikal kecil dalam novel sangat nakal dan jahil. Namun saat mulai tumbuh dewasa, ia pun berubah menjadi pribadi yang baik. Perjalanan dimulai ketika ia telah menyelesaikan S1-nya di Universitas Indonesia dan berniat untuk mengikuti seleksi calon penerimaan beasiswa S2 di luar negeri. Ketika itu, Ikal bertemu dengan Arai setelah sekian lama tidak bertemu. Rupanya, Arai berkuliah di Kalimantan mengambil jurusan biologi. Setelah melalui beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa 2, akhirnya keduanya pun diterima di Universitas Sorbonne, Perancis. Dalam perjalanan hidup mereka di Eropa, mereka mendapatkan pengalaman dan teman-teman baru. Universitas tersebut telah membawa mereka pada pertemuan terhadap teman-teman mahasiswa dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, mereka juga merasakan persaingan yang begitu ketat antar teman-teman kuliahannya. Eropa dikenal sebagai warga negara dengan etos kerja yang luar biasa. Hal yang sungguh miris ketika membandingkan karakteristik hal tersebut dengan karakteristik warga negara Indonesia yang pemalas dan miskin motivasi. Hal tersebut menunjukkan sebuah realita bahwa betapa rendahnya kualitas pendidik di Indonesia. Bersama Arai, ia berhasil mengelilingi beberapa negara cantik di Eropa. Sampai akhirnya, Arai pun terserang penyakit pernapasan akut sampai-sampai ia harus dipulangkan ke Indonesia. Akhirnya Ikal memutuskan kembali apartemennya di Perancis. Dia sambut kabar burung bahwa dosen pembinanya akan segera pensiun. Dan ia disarankan ikut bersamanya ke sebuah tempat bernama Sheffield di Inggris. Dalam perjalanan yang melewati sebuah desa yang sangat indah, tetapi ia tidak tahu nama tempat itu. Dan saat bertanya, ia pun terkejut sebab tempat itu bernama Edensor. Kelebihannya, Edensor sangat cocok bagi siswa SMP, SMA, dan universitas yang dapat memotivasi semangat
belajar mereka karena dapat memotivasi semangat belajar seorang pelajar. Kekurangan dari novel ini adalah banyaknya istilah-istilah dan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti oleh pembaca seperti pada istilah kasih senior dan Gianni Pausahara. Kesimpulan. Menurut kelompok kami, alur cerita yang ada di novel Edensor ini sangat berguna untuk menjadikan pembelajaran bagi para mahasiswa dan mahasiswi karena cerita ini memotivasi bagi para pelajar untuk terus berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah sajian yang menarik dari Herawati. Selanjutnya dipersilakan kepada Triani selaku presentasi kedua novel yang berjudul Senjakala. Resensi novel Senjakala. Yang pertama ada identitas novel. Judul bukunya itu adalah Senjakala, pengarang Risa Saraswati, penerbit PT Bukunet Kreatif Cipta, tahun terbitnya November 2018, tebal halamannya 217 halaman, nomor ISBN-nya 9786022202943, harga bukunya 77.000 di Pulau Jawa, dan genrenya itu adalah horor. Lalu ada tentang pengarang. Siapa sih yang tidak tahu dengan Risa Saraswati yang terkenal dengan konten YouTube-nya yaitu Jurnarisa. Risa Saraswati adalah penyanyi dan penulis yang memiliki kemampuan supranatural yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Berawal dari menulis diari dan menulis kisah-kisah di balik judul lagunya, hobinya ini membawa keberuntungan bagi Risa. Akhirnya Risa pun terjun untuk menulis lebih serius. Pada Januari 2018, Risa Saraswati merilis buku yang berjudul Danur. Kedekatan Risa dengan hal-hal mistik banyak dibagi dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit Bukunet ini. Hingga saat ini, Risa Saraswati tercatat sudah mengeluarkan 5 album sebersama band Saraswati dan beberapa karya tulis yang diantaranya mendapat predikat buku laris. Sinopsis dari buku novel Senjakala. Merupakan seorang gadis yang mempunyai 5 seorang sahabat tentu kecil yang bernama Hans, Hendrik, Peter, juga ada Hans. Risa Saraswati merupakan gadis yang berteman dekat dengan hantu-hantu kecil. Begitupun dengan 5 sahabat hantu kecilnya itu. Mereka sudah lama bersahabat sejak dulu. Dalam buku ini bukan hanya menceritakan tentang satu kisah saja, tetapi berbagai macam cerita. Di sini Risa Saraswati menceritakan tentang 7 kisah hantu. Dari cerita buku ini yaitu tentang hantu senja yang datang pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.00. Risa Saraswati menceritakan tentang Ian yang diculik oleh hantu yang biasa kita sebut dengan kalung wewe. Lalu juga ada tentang seorang ibu yang bernama Sukma yang dia pun selalu menculik anak kecil pada saat senja tiba. Lalu juga ada seorang perawat yang bernama Dwi Kunti yang telah melanggar larangan perawat lain untuk tidak memandikan pasien pada saat maghrib tiba. Lalu juga ada seorang anak tentara yang bernama Kinanti yang meninggal karena ditembak oleh seorang tentara Jepang pada saat senja tiba. Lalu juga ada cerita tentang seorang siswa yang bernama Jody yang terjebak di dalam sekolah pada saat senja tiba. Lalu juga ada seorang anak yang bernama Melissa yang tidak mau melakukan sembahyang pada pukul 18.00 sampai dengan 19.00 hingga karena kesalahannya itu dia harus menerima akibatnya, yaitu ditinggalkan oleh orang tuanya. Lalu juga ada seorang anak yang bernama Agus yang dijadikan tumbal dengan bayaran 50 juta. Lalu ada kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dari buku Senjakala ini penyampaian ceritanya bagus sehingga kita seperti masuk dalam suasana cerita tersebut. Lalu dan juga suasana yang dihadirkan dalam buku ini itu bukan hanya suasana seram, tetapi ada suasana gemas, adegan-adegan gemas dengan adegan 5 sahabat hantu kecilnya Risa itu.
dan juga penyampaian pesan yang pun masuk. Untuk kekurangannya, terdapat halaman yang kosong, yaitu pada halaman 187 dan 188 ini tidak ada dalam buku ini, sehingga cerita pada halaman tersebut itu tidak tersusun. Dan ada tulisan yang tipis di beberapa halaman, sehingga pembaca kesulitan dalam membaca. Lalu kesimpulannya itu, menurut kelompok kami, buku ini sangat rekomendasi untuk dibaca, karena selain ceritanya menarik, banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah horor yang diceritakan oleh Risa dalam buku Senja Kala ini. Lalu ada kesimpulan perbandingan novel 1 dan novel 2. Dari segi pencetakan, novel Edensor itu lebih unggul dibandingkan dengan novel Senja Kala. Karena dalam novel Senja Kala itu terdapat kesalahan cetak, yaitu halaman buku yang terlewat dan halaman buku yang tidak ada. Lalu dari segi penyampaian pesan, novel Edensor dan novel Senja Kala sama-sama bagus, karena terlihat pada kelebihan kedua novel tersebut bahwa penyampaian pesannya masuk. Lalu dari segi bahasa, novel Edensor terdapat penggunaan bahasa-bahasa asing pada isi ceritanya, sedangkan pada novel Senja Kala hanya terdapat pada judul bab saja. Lalu dari segi cerita, novel Edensor itu menceritakan tentang sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah cita-cita, sedangkan dalam novel Senja Kala itu menceritakan sebuah kisah-kisah dunia lain. Untuk memperjelas presentasi yang telah disajikan, kami undang Ibu dan teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan. Kami persilahkan. Ayo silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya boleh ya, nanti ditutup oleh pertanyaan Ibu. Saya mau bertanya. Boleh, silakan sebutkan namanya dan dari kelompok berapa ya. Saya Yunisa Indriani dari kelompok 29. Tadi kan di novel Senja Kala ada bahasa asingnya. Sebutkan satu contoh bahasa asing yang ada pada novel Senja Kala. Terima kasih. Iya, terima kasih Yunisa atas pertanyaannya. Untuk jawabannya dalam novel Senja Kala ini memang terdapat kata-kata asing pada judul bab saja. Contohnya itu salah satunya adalah hide and shake. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Alivia, kelompok Alivia mau nanya bukan? Iya, Bu. Boleh, silakan Alivia. Saya Alivia Ramadini dari kelompok 20 mau bertanya. Bagian cerita yang menarik dari novel 2 apa? Baik, Alivia, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di novel sebelah ini, bagian menarik itu, jadi dalam cerita novel ini kan itu kan genrenya itu horor, tetapi dalam novel ini tuh bukan hanya menceritakan tentang cerita-cerita horor juga, ada pesan-pesan yang masuk dalam buku ini, pesan-pesan yang dapat kita ambil, lalu juga terdapat adegan gemas atau adegan lucu dari 5 sahabat hantu kecilnya Risa. Terima kasih. Terima kasih atas Rizka Herawati dan Triani yang telah mempresentasikan novel-novel yang Anda resensi hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Mila dan teman-teman sekalian. Kita tutup presentasi kita hari ini dengan ucapan